Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nuria Marcella Sialoho, NPM 2009-115 dengan mata kuliah Pendidikan IPA SD kelas lanjut. Dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Mandianus, SSI MPD. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah perkembangbiakan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. 1. Masa bayi berlangsung dari usia 0 sampai 24 bulan. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja walaupun belum maksimal. 2. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk sedaran awal. 3. Alat gerak mulai digunakan. Yang kedua, masa balita berlangsung dari usia 2-5 tahun, di mana berat badan dan tinggi bertambah signifikan. 2. Lebih sering bergerak menggunakan tangan. 3. Mulai berteman dengan anak lain. 4. Mulai punya pendapat sendiri. 3. Masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6-9 tahun. Pada fase ini, anak sudah mulai berkembang secara emosional dan sosial. Selanjutnya, keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. 4. Masa remaja berlangsung dari umur 10-22 tahun. Pada masa remaja, anak sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. 5. Masa dewasa berlangsung dari usia 23-40 tahun. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat, namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah jauh berkembang dibandingkan pada masa remaja. 6. Masa lanjut usia berlangsung dari umur 40 sampai seterusnya. Pada masa tua, organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal hingga hilang sampai mengalami kematian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan. 1. Ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan. 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Dan yang kelima, wajah berminyak dan timbul jerawat. 2. Ciri-ciri perkembangan fisik pada laki-laki. 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 5. Wajah berminyak dan timbul jerawatnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena adanya proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Nah, selanjutnya perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Perkembangbiakan ini terjadi ke dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Perkembangbiakan vegetatif. Ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Adapun 3 cara perkembangbiakan vegetatif yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan.